Al-Quran menyebut ada manusia yang Allah cintai tapi terus diuji berat. Dan ini bukan kontradiksi, ini logika yang lebih tinggi. Ini untuk kamu yang sudah kehabisan kalimat untuk berdoa dan hanya bisa menangis tanpa kata. Kamu tidak pernah benar-benar mengucapkannya, tapi pertanyaan itu ada, sudah lama ada, diam di dalam dadamu seperti bara yang tidak mau padam. Aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, aku tidak banyak meminta dari dunia, tapi kenapa yang datang justru terus ini? Dan yang paling menyakitkan bukan ujiannya sendiri. Yang paling menyakitkan adalah kamu mulai ragu, apakah Allah benar-benar melihatmu? Sebelum keraguan itu menjadi kesimpulan, Al-Quran punya sesuatu yang perlu kamu dengar. Sesuatu yang mungkin tidak pernah ada yang sampaikan kepadamu dengan cara yang jujur. Kita dibesarkan dengan satu narasi tidak tertulis. Orang baik hidupnya dimudahkan. Orang yang dekat dengan Allah hidupnya lebih tenang. Kalau kamu sering diuji, periksa dulu dosamu. Dan narasi itu menghancurkan lebih banyak iman dari yang kita mau akui. Karena ketika ujian datang bertubi-tubi, bukan dosa yang diperiksa, tapi keimanan yang mulai diragukan. Padahal Rasulullah berkata dengan sangat jelas, siapa yang paling berat ujiannya? Para nabi. Kemudian yang paling mulia, lalu yang berikutnya. Hadis Bukhari Tirmizi nomor 2398. Bukan yang paling jauh dari Allah, tapi yang paling dekat. Selama ini kita mengajukan pertanyaan yang salah. Bukan kenapa aku diuji seberat ini, tapi mengapa aku mengira bahwa dicintai Allah berarti dibebaskan dari ujian? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkannya hanya dengan mengatakan, kami beriman, dan mereka tidak diuji? Al-Quran tidak bertanya dengan lembut. Al-Quran mempertanyakan asumsimu langsung tanpa basa-basi. Karena iman yang tidak pernah diuji adalah iman yang tidak pernah dibuktikan. Bukan kepada Allah, Allah sudah tahu isinya, tapi kepada dirimu sendiri. Ujian dalam Al-Quran bukan hukuman, bukan tanda amarah, bukan bukti kamu ditinggalkan. Ia adalah bahasa cinta yang paling tidak nyaman untuk diterima. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Hadis Tirmizi nomor 2396. Emas tidak membuktikan kemurniannya di lemari. Ia membuktikannya di dalam api. Api itu tidak merusak emas. Ia membakar semua yang bukan emas, meninggalkan hanya yang murni, yang tidak bisa dibakar oleh apapun. Ujianmu bukan sedang merusakmu, ia sedang membakar semua yang bukan kamu yang sesungguhnya. Kita hafal kisah para nabi sebagai cerita kemenangan, tapi kita lupa berapa lama mereka menunggu sebelum kemenangan itu datang. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, dan pengikutnya bisa dihitung jari. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh ayah dan kaumnya sendiri. Nabi Ayub kehilangan harta, anak, dan kesehatannya, dan Al-Quran tidak menyebut berapa tahun ia menanggung itu.
Nabi Muhammad kehilangan istri, paman, anak-anaknya, dan tidak sehari pun hidupnya bebas dari ancaman. Dan Allah menyebut mereka semua sebagai kekasihnya, bukan setelah ujian selesai, tapi di tengah-tengahnya. Kalau hari ini kamu sudah tidak tahu harus berdoa apa, kalau kamu sudah kehabisan kalimat untuk memohon, kalau doamu sudah berubah dari permintaan menjadi sekedar tangisan tanpa kata-kata, itu bukan tanda imanmu lemah. Itu tanda kamu sedang berada di titik yang sama dengan manusia-manusia yang paling Allah cintai sepanjang sejarah. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai kesanggupannya. Quran Al-Baqarah 286. Allah tahu batas yang kamu miliki. Ia tidak salah hitung, Ia tidak lalai, dan Ia tidak memberikan ujian ini kepada sembarang jiwa. Ia memberikannya kepada kamu karena Ia tahu ada sesuatu di dalam dirimu yang bahkan kamu tidak tahu.